Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian, sistem untuk sholat bergantian, tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa gitu kan, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman misalnya kita dahulu gitu kan. Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya. Terikat dengan jam kerja kantor, ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal, waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Azan setengah 1, gitu kan. Antum mulai masuk masjid sholat. Ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih, balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan. Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat, itu gak ada masalah. Tidak harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustaz, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non muslim, saya nggak bisa sholat, gitu kan? Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat, gitu kan? Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini. Saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak? Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan? Nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ke kamar mandi, dan orang saya bilang lagi kalau masuk kamar mandi, lagi kebelet, pamit, lagi meeting. Kalau kita butuh waktu 10-15 menit diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digedor-gedor, ayo cepat gitu kan? Nggak mungkin, orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan hajat, kalau enggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana. Maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana, kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ. Mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana? Nggak bisa, gitu kan? Jadi ini namanya hiyal syar'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.